Lo pasti pernah atau mungkin sering lihat muka pria berewokan pakai topi baret ini kan? Entah itu di kaos anak tongkrongan, stiker laptop, sampai poster kafe. Atau kamar temen lo, atau bisa aja di kamar lo sendiri. Nah, banyak banget orang yang pakai kaos atau masang posternya cuma biar kelihatan keren, estetik, dan ada jiwa revolusionernya. Set. Padahal kalau ditanya aslinya, mereka kagak tahu om-om berewokan ini siapa dan apa jasanya. Ya emang ada yang tahu dia siapa, tapi gak semua kan? Nah, jadi pria di foto ini namanya Che Guevara, tokoh sejarah yang benci setengah mati sama kapitalisme. Tapi ironisnya, sekarang mukanya malah dijual massal demi cuan kapitalis. Dan di video kali ini, gua akan menceritakan siapa sih sebenarnya Che Guevara. Halo semuanya, gua Novan Pevari dan selamat datang kembali di segmen Aku Bodoh. Ahem. Your Honor, this is Ernesto Che Guevara. The face on the millions of t-shirts. But the real Che Guevara was not. Guevara adalah penyihir. Karena semua Pria ini nama aslinya Ernesto Guevara, lahir di Argentina. Dia ini orangnya multitalenta banget, Pak. Bukan cuma pejuang revolusi atau pemimpin gerilyawan doang, tapi dia juga seorang dokter, penulis, diplomat, sampai pakar teori militer yang berhaluan Marxis. Nah, karena dia jadi salah satu tokoh utama dalam revolusi Kuba, makanya wajah dia sukses jadi simbol perlawanan dalam gerakan kontra kebudayaan dan budaya populer di seluruh dunia. Bahkan majalah Time sampai menobatkan dia sebagai salah satu dari 100 tokoh paling berpengaruh di abad ke-20. Tapi, disinilah masalahnya dimulai dan kenapa kita harus belajar menilai tokoh sejarah. Che Guevara ini adalah sosok yang sangat kontroversial. Dia dipuja sekaligus dikecam habis-habisan. Di berbagai buku, film, sampai lagu, sudut pandang tentang dia itu saling bertolak belakang. Bagi orang-orang yang memuja dia, Che dianggap sebagai seorang martir. Mereka kagum sama ajakan Che buat mengobarkan perjuangan kelas dan idenya buat menciptakan kesadaran seorang manusia baru, yaitu manusia yang bergerak dan bekerja karena didorong oleh nilai moral, bukan karena materi atau uang. Konsep idealis inilah yang bikin dia sampai sekarang jadi lambang suci di berbagai gerakan kiri. Tapi di sisi lain, banyak juga pihak yang mengecam dia karena tindakan-tindakannya yang dianggap kejam. Jadi menurut mereka dia ini gak sebersih dan gak sesederhana gambar estetik yang ada di kaos-kaos yang sering kita lihat. Ernesto Guevara lahir di Rosario, Argentina pada 14 Juni 1928 sebagai anak sulung dari 5 bersaudara di keluarga kelas menengah. Dia memiliki darah campuran Spanyol, Baske, hingga Irlandia. Sifatnya yang gak bisa diam membuat ayahnya pernah berkomentar kalau hal pertama yang harus disadari dari putranya adalah mengalirnya darah para pemberontak Irlandia di dalam tubuh Ernesto. Sejak kecil, bocah yang akrab dipanggil Ernestito ini tumbuh menjadi pribadi yang sangat peduli pada kaum miskin. Hal ini karena wajar dia dibesarkan di lingkungan keluarga yang condong ke arah kiri dan biasa melihat berbagai sudut pandang politik. Ayahnya sendiri adalah pendukung faksi Republik dalam Perang Saudara Spanyol yang sering menerima veteran konflik tersebut di rumahnya. Uniknya, meskipun mengidap penyakit asma akut sepanjang hidupnya, Ernesto tumbuh menjadi seorang atlet yang andal. Dia menyukai renang, sepak bola, golf, menembak, hingga menjadi pesepeda yang gak kenal lelah. Dia bahkan aktif bermain rugby sebagai posisi fly half di klub Universitario de Buenos Aires dengan gaya bermain yang sangat agresif hingga dijuluki Fuser. Selain fisik, minat intelektual Ernesto juga luar biasa sejak remaja. Dia belajar catur dari ayahnya dan ikut turnamen lokal sejak usia 12 tahun, serta sangat menggemari puisi karya Pablo Neruda hingga Walt Whitman. Di rumahnya terdapat lebih dari 3.000 buku di mana dia melahap karya Karl Marx, Lenin, Engels, hingga tulisan filsuf dan psikolog dunia seperti Nietzsche dan Sigmund Freud. Saat beranjak dewasa, Ernesto makin tertarik pada tulisan para penulis Amerika Latin yang membahas realitas sosial, lalu merangkumnya di buku catatan pribadinya. Pelajaran kesukaannya di sekolah pun sangat luas, mulai dari filsafat, ilmu politik, sosiologi, hingga arkeologi. Saking pinternya, dokumen CIA tahun 1958 yang dideklasifikasi bahkan menjuluki Che sebagai orang yang sangat terpelajar untuk ukuran orang Latino.
Pada tahun 1948, Ernesto masuk ke Universitas Buenos Aires untuk mengambil jurusan kedokteran. Namun, hasratnya menjelajahi dunia membuat dia menyelingi kuliahnya dengan melakukan 2 perjalanan besar yang mengubah cara pandangnya. Perjalanan pertamanya di tahun 1950 sejauh 4.500 km mengelilingi pedesaan utara Argentina, cuma modal sepeda yang dipasangi mesin kecil rakitannya sendiri. Terus setahun kemudian dia melakukan perjalanan kedua sejauh 8.000 km membelah benua Amerika Selatan bersama temannya Alberto Granado menggunakan sepeda motor. Dia rela libur kuliah setahun demi perjalanan ini yang tujuan akhirnya menjadi sukarelawan di koloni lepra Peru. Pengalaman emosional inilah yang dia tulis di buku bestseller dunia The Motorcycle Diaries. Saat melewati Chili, Ernesto marah besar melihat kondisi pekerja tambang tembaga milik perusahaan Amerika dan tersentuh melihat penindasan kaum komunis di gurun Atacama, baiklah bodo amat. Pemandangan kemiskinan petani lokal di Machu Picchu akhirnya menyadarkan dia bahwa Amerika Latin adalah satu entitas tunggal yang butuh strategi pembebasan total. Dia lalu pulang, lulus kuliah, dan resmi menyandang gelar dokter pada Juni 1953. Nah, setelah lulus, dia bertualang lagi dan mendarat di Guatemala yang dipimpin Presiden Jacobo Arbenz yang sedang gencar membagikan lahan mati milik perusahaan raksasa Amerika Serikat, United Fruit Company, kepada petani miskin. Disinilah Ernesto mendapat julukan Che karena sering mengucapkan silabel khas Argentina tersebut. Namun, reformasi ini hancur seketika setelah CIA turun tangan membantu kudeta militer untuk melengsarkan Presiden Arbenz. Melihat agresi Amerika Serikat menghancurkan Guatemala, pemikiran Che Guevara langsung terradikalisasi total bahwa Marxisme hanya bisa diwujudkan lewat perjuangan bersenjata rakyat. Setelah sempat ikut milisi dan nyawanya diincar, Che kabur ke kota Meksiko, bekerja di rumah sakit hingga akhirnya bertemu Raul dan Fidel Castro. Subuh itu juga dia bergabung dengan gerakan 26 Juli, ikut latihan gerilya yang super berat, dapat nilai tertinggi sampai dijuluki gerilyawan terbaik sebelum akhirnya siap berlayar ke Kuba. Anjir, bodoh, Sinopan bodoh. Lightingnya gak dinyalain. Aduh, siap. Nying tolol lah. Ya, bodo amat lah, lanjut lagi. Perjuangan Che di Kuba dimulai dengan cara yang sangat tragis. Pada November 1956, dia bersama Fidel Castro dan total 82 pasukan nekat berlayar dari Meksiko menggunakan kapal yacht tua yang bocor bernama Granma. Begitu mendarat, mereka langsung disergap oleh pasukan diktator Batista hingga kocar-kacir. Banyak yang tewas atau dihukum mati setelah ditangkap, sampai-sampai cuma 22 orang yang berhasil selamat dan berkumpul kembali. Nah, di tengah konfrontasi berdarah setelah mendarat itu, ada satu momen simbolis yang mengubah hidup Che selamanya. Dia menjatuhkan kotak persediaan medisnya demi mengambil sebuah kotak amunisi yang ditinggalkan oleh rekannya yang kabur. Momen ini jadi penanda penting dalam hidupnya, di mana dia secara mental resmi melepaskan statusnya sebagai dokter medis dan memilih bertransformasi menjadi tentara gerilya tulen. Sisa pasukan yang selamat akhirnya bertahan hidup dan bersembunyi di kawasan pegunungan Sierra Maestra. Di sana mereka mulai membangun kekuatan berkat bantuan jaringan gerilyawan perkotaan dan para petani miskin setempat. Kondisinya benar-benar menderita, Pak. Bahkan Che sampai kena alergi gigitan nyamuk parah yang bikin tubuhnya bentol-bentol bernanah seukuran kacang kenari, hingga dia menyebutnya sebagai hari-hari paling menyakitkan semasa perang. Selama bersembunyi di pegunungan, Che melihat langsung realita pahit kalau para petani di sana hidup tanpa sekolah, tanpa listrik, minim fasilitas kesehatan, dan 40% diantaranya buta huruf. Sambil perang berjalan, Che pelan-pelan menunjukkan kejeniusannya dalam berdiplomasi dan mengatur strategi sampai bikin Fidel Castro kagum. Che mendirikan pabrik granat, klinik kesehatan, lokal karya militer, koran propaganda, hingga sekolah darurat buat ngajarin rakyat membaca dan menulis. Karena kecakapannya itu, Fidel Castro akhirnya resmi mengangkat Che Guevara menjadi komandante atau komandan tertinggi buat barisan angkatan bersenjata kedua. Tapi disinilah tugas dari playlist Aku Bodoh. Kita bakal mengungkap sisi kelamnya karena Che dikenal sebagai pemimpin yang super disiplin, kaku, dan ditakuti akibat kebrutalan serta kekejamannya.
Karena bagi She, orang yang mangkir atau kabur dari tugas dianggap pengkhianat dan layak diburu oleh regu khusus. She bertanggung jawab penuh atas eksekusi mati sejumlah orang yang dituduh sebagai informan, mata-mata, atau pembelot. Di buku hariannya sendiri, dia menceritakan pengalamannya mengeksekusi sulit namanya. Eutimio Guerra, seorang petani pemandu yang berkhianat membocorkan posisi gerilyawan ke militer Batista demi uang. She melangkah maju dan menembak langsung kepala Guerra menggunakan pistol .32. Lalu menuliskan kronologinya menggunakan istilah-istilah ilmiah medis seolah-olah dia sangat terlepas dari rasa bersalah. Uniknya, meski dicap berdarah dingin, She memposisikan dirinya sebagai guru yang sering menghibur pasukannya saat istirahat dengan membacakan puisi lirik Spanyol dan novel klasik. Dia memegang prinsip melek huruf tanpa batas dan mewajibkan semua pemberontak buat mengajar para petani miskin sebagai bentuk pertempuran melawan kebodohan. Makanya gak heran kalau pasukannya tetap mencintai dia dan rela mati demi She meskipun dia sangat keras dan banyak menuntut. Fidel Castro sendiri menilai Che sebagai pemimpin yang cerdas dan berani, tapi punya kecenderungan nekat yang terlalu banyak mengambil risiko. Salah satu aksi nekatnya dicatat oleh letnannya, di mana Che pernah menerobos hujan peluru demi menggendong prajuritnya yang terluka di pundak. Aksi berani mati itu bahkan bikin pasukan musuh takjub sampai gak berani menembak karena terpukau melihat Che berlari sambil menenteng pistol di sabuknya. Kejeniusan Che lainnya adalah mendirikan stasiun radio bawah tanah bernama Radio Rebelde pada Februari 1958 buat menyebarkan propaganda ke rakyat Kuba. Ide bikin radio ini ternyata dia contek dari taktik radio buatan CIA yang dulu dia lihat pas kudeta di Guatemala. Gak cuma pintar propaganda, taktik militer Che dalam menyerang lalu mundur dengan cepat ke pedesaan bahkan dipuji sebagai taktik yang brilian oleh Korps Marinir Amerika Serikat. Puncak kehebatan militernya terjadi di akhir tahun 1958, pas Che memimpin pasukan buat merebut kota Santa Clara. Selama 6 minggu, pasukan Che dikepung dari segala arah, kalah persenjataan dan kalah jumlah personil 10-1 oleh tentara pemerintah. Tapi lewat kemenangan gemilang regu bunuh dirinya, Che berhasil menang total yang langsung dicap oleh para pengamat sebagai salah satu pencapaian luar biasa dalam peperangan modern. Kemenangan di Santa Clara langsung bikin diktator Fulgencio Batista ketakutan setengah mati. Pada malam tahun baru, Batista langsung kabur naik pesawat ke Republik Dominika sambil menggondol duit korupsi dan suap sebesar $300 juta dan keesokan harinya, Che resmi menguasai Havana. Atas jasa gokilnya memenangkan revolusi yang memakan korban 2.000 jiwa itu, Che yang aslinya orang Argentina langsung dianugerahi status warga negara Kuba asli. Setelah menang revolusi, Che ditugaskan memimpin penjara benteng La Habana buat menegakkan keadilan revolusioner terhadap sisa-sisa pengikut Batista. Disinilah kontradiksi hukum terjadi, di mana ratusan orang dieksekusi mati lewat pengadilan singkat tanpa proses hukum yang semestinya. Di wilayah hukum Che sendiri, sekitar 55-105 orang ditembak mati di depan tembok karena bagi Che, mempertahankan revolusi dengan membunuh musuh jauh lebih penting daripada argumen kemanusiaan. Selesai urusan penjara, Che merumuskan hukum reformasi agraria buat menyita lahan-lahan luas milik perusahaan Amerika Serikat dan membagikannya ke petani miskin. Kebijakan ini bikin Amerika meradang, hingga akhirnya Che diutus keliling ke 14 negara Asia Afrika, termasuk ke Jakarta buat menemui Presiden Soekarno. Mereka berdua langsung akrab karena sama-sama penuh energi, bergaya informal, berhaluan kiri, dan benci setengah mati sama imperialisme barat. Nah, setelah pulang ke Kuba, Che malah dikasih jabatan super basah, Menteri Perindustrian dan Presiden Bank Nasional Kuba. Disinilah kebodohan birokrasi dimulai, karena seorang dokter gerilyawan disuruh ngurusin duit dan ekonomi negara. Che bahkan mengejek nilai uang dengan cuma menandatangani uang kertas Kuba pakai nama singkat Che, lalu meluncurkan program Manusia Baru yang mewajibkan rakyat bekerja demi nilai moral tanpa insentif uang. Tapi seperti yang kita tahu, realita ekonomi gak seindah teori Marxisme, Pak. Karena kebijakan kaku Che ini gagal total, bikin produktivitas anjlok dan pekerjanya malah banyak yang mangkir. Gak cuma gagal di ekonomi, Che juga hampir bikin dunia kiamat setelah sukses melatih milisi menahan invasi Teluk Babi. Dia jadi otak di balik masuknya misil nuklir Soviet ke Kuba. Dan pas Soviet milih damai sama Amerika, Che malah ngamuk dan bilang kalau misil itu dikuasai Kuba, dia gak bakal ragu nembakin nuklir ke Amerika demi perjuangan sosialis.
Desember 1964, Che Guevara memimpin delegasi Kuba berpidato di sidang umum PBB New York. Di podium, dia mengecam apartheid di Afrika Selatan, mengutuk diskriminasi rasial di Amerika Serikat, dan meramal kebangkitan 200 juta rakyat tertindas Amerika Latin untuk menghancurkan kapitalisme Amerika. Panasnya tensi politik membuat Che jadi sasaran dua percobaan pembunuhan kelompok pengasingan Kuba lewat serangan pisau dan tembakan basoka yang semuanya melenceng. Menanggapi itu, Che berseloroh lebih baik dibunuh wanita dengan pisau daripada pria dengan pistol. Di New York, dia laris di media dan sempat bertemu aktivis legendaris Malcolm X yang mengagumi jiwa revolusionernya. Setelah dari Amerika, Che lanjut tur dunia 3 bulan ke Asia Afrika, bahkan mampir ke Irlandia merayakan Hari Santo Patrick sambil berkirim surat ke jenaka ke ayahnya. Di sela perjalanan, dia menulis esai Sosialisme dan Manusia di Kuba untuk membongkar ilusi kapitalisme dan menegaskan kalau revolusioner sejati harus dipandu rasa cinta pada kemanusiaan. Namun, karir diplomatik Che berakhir di Aljazair pada Februari 1965 setelah dia nekat berpidato mengkritik Uni Soviet karena dianggap ikut mengeksploitasi negara miskin bersama Barat. Pulang ke Kuba pada Maret 1965, Che mendadak lenyap dari muka umum hingga memicu spekulasi apakah dia didepak karena gagal mengurus industri Kuba atau akibat tekanan Soviet yang gerah dengan sikap pro-Tiongkoknya. Misteri terjawab Oktober 1965 saat Castro membacakan surat perpisahan dari Che yang berisi pamit mundur dari jabatan, melepas warga negara kehormatan Kuba, dan cabut mengobarkan revolusi ke Kongo, Afrika, meskipun sudah diperingatkan Presiden Mesir Nasser kalau rencana itu bakal gagal total. Di Kongo, Che memakai nama samaran Ramon Benitez untuk memimpin operasi rahasia mendukung gerilyawan Marxis Simba. Dia dibantu penerjemah remaja lokal bernama Freddy Ilanga yang mengagumi dedikasi Che karena selalu memperlakukan orang kulit hitam dan putih secara setara. Tapi misi ini menjadi bencana karena Che kecewa dengan kedisiplinan pasukan lokal. Pimpinan Laurent Kabila yang sangat buruk. Ditambah taktiknya gampang ditebak CIA lewat pos penyadapan terapung militer Amerika di Samudra Hindia. November 1965, dengan tubuh lemas akibat disenteri dan asma akut, Che menyerah kalah, kabur di malam hari, dan menulis curhat di buku hariannya. Ini adalah sejarah sebuah kegagalan. Che menyimpulkan revolusi di Kongo gagal karena pemimpin lokalnya korup, suka bertikai, dan tidak punya kemauan berjuang. Karena terlanjur malu, surat perpisahannya sudah dibacakan Castro ke publik. Che memilih sembunyi selama 6 bulan di Dar es Salaam dan Praha buat menulis buku filosofi dan ekonomi. Akhir tahun 1966, dia menyusun rencana baru buat mengekspor revolusi ke Bolivia. Biar gak ketahuan intelijen dunia, Che mengubah total penampilannya dengan mencukur habis janggut ikoniknya, memotong rambut, dan mengecatnya jadi abu-abu agar tidak dikenali. Dia masuk ke Bolivia menggunakan paspor palsu bernama Adolfo Mena González, menyamar sebagai pengusaha Uruguay, lalu mendirikan markas gerilya di hutan Nanchahuazu, dan melatih 50 orang pasukan ILN dibantu agen rahasia cantik bernama Tania. Awal tahun 1967, pasukan Che sempat meraih kemenangan taktis di Pegunungan Camiri. Tapi masuk Agustus 1967, militer Bolivia berhasil memusnahkan kelompok gerilyanya dalam pertempuran berdarah. Ambisi Che di Bolivia ini gagal akibat beberapa blunder fatal. Pertama, Che meremehkan musuh dan tidak tahu kalau Amerika Serikat sudah menerjunkan tim elit CIA dan pasukan khusus Rangers Amerika Serikat. Kedua, Che tidak didukung oleh Partai Komunis Bolivia, pimpinan Mario Monge. Ditambah alat pemancar radionya rusak total hingga komunikasi ke Havana putus. Sifat asli Che yang keras kepala juga kumat, di mana di hutan Bolivia ini dia sendirian tanpa penengah seperti Fidel Castro dulu, sehingga gagal membina hubungan baik sama pemimpin pemberontak lokal. Paku mati dari kegagalan Che di Bolivia adalah ketidakmampuannya buat mengambil hati warga lokal. Alih-alih ikutan simpati dan gabung ke milisinya, para petani miskin di pedesaan Bolivia justru ketakutan dan gak peduli sama ideologinya. Menjelang akhir petualangannya yang tragis, Che menuliskan kalimat frustasi di buku catatannya kalau para petani pedesaan malah berubah menjadi informan yang melaporkan semua posisi pergerakan gerilya Che ke aparat militer Bolivia.
Petualangan Che di Bolivia resmi berakhir pada 8 Oktober 1967 setelah kawasan markasnya di jurang Euro dikepung oleh 1.800 tentara bentukan CIA akibat bocoran dari seorang informan. Che yang terluka tembak dan pistolnya rusak akhirnya tertangkap. Saat militer mendekat, dia berteriak, "Jangan tembak! Aku Che Guevara dan aku lebih berharga hidup daripada mati bagi kalian." Dia lalu ditahan di bangunan sekolah lumpur bobrok di desa La Higuera dalam kondisi pakaian robek dan kaki terluka. Meski lesu, Che tetap angkuh menolak diinterogasi, menatap tajam para perwira, meludahi Laksamana yang membentaknya, bahkan menendang kapten yang mau merampas pipa rokoknya. Di sekolah itu, Che sempat mengobrol pelan dengan Julia Cortez, guru wanita setepat berusia 22 tahun yang mengaku tak kuat menatap mata Che yang menusuk tapi tenang. Kepada Julia, Che menyindir ketimpangan sosial di sana, di mana pemerintah membiarkan anak petani belajar di gedung hancur anti pedagogi sementara para pejabatnya mewah menyetir mobil Mercedes, dan ketimpangan itulah yang seumur hidup dia lawan. Tak lama setelah itu, Presiden Bolivia, René Barrientos, langsung memerintahkan agar Che dieksekusi mati. Hari itu juga, perintah ini sengaja diambil agar Che tidak punya kesempatan kabur dari penjara sekaligus menghindari drama proses pengadilan yang bisa merugikan nama pemerintah di mata dunia. Eksekutor yang maju adalah Sersan Mario Terán, seorang alkoholik yang emosi karena teman-temannya tewas dalam perang lawan milisi Che. Agen CIA di lokasi, Felix Rodriguez, memerintahkan Terán agar jangan menembak kepala Che melainkan bagian tubuhnya saja, demi merekayasa narasi palsu kalau Che tewas dalam pertempuran. 30 menit sebelum dieksekusi, seorang tentara sempat bertanya apakah Che memikirkan keabadian dirinya, dan Che menjawab dingin, "Tidak, aku memikirkan keabadian revolusi." Ketika Sersan Terán masuk ke gubuk dengan gemetar dan ragu, Che langsung berdiri menantangnya. "Aku tahu kau datang untuk membunuhku. Tembak, pengecut. Kau hanya akan membunuh satu orang." Sersan Terán langsung memberondong Che menggunakan senapan karbin M2 sebanyak 9 kali di bagian lengan, tungkai, hingga dada yang menghentikan napasnya pada pukul 13.10 siang. Setelah tewas, jenazahnya diterbangkan ke Valle Grande dan dipamerkan ke publik, di mana ratusan warga terkesima karena wajah mayat Che dianggap sangat mirip dengan Kristus. Bahkan beberapa orang nekat memotong rambutnya untuk jimat. Setelah dokter militer memotong kedua tangan Che untuk kebutuhan identifikasi sidik jari, militer Bolivia langsung mengubur jasad tanpa tangan itu di lokasi rahasia agar makamnya gak dijadikan tempat pemujaan oleh kaum kiri. Di Kuba, Fidel Castro memproklamirkan Hari Berkabung Nasional dan menyerukan agar generasi masa depan dididik memiliki semangat juang tanpa celah seperti Che. Misteri hilangnya jasad Che akhirnya terkuak 30 tahun kemudian, tepatnya pada Juli 1997 saat tim forensik berhasil menemukan kuburan massal rahasia di dekat landasan udara Valle Grande. Jenazah Che berhasil diidentifikasi berkat kecocokan cetakan gigi serta ditemukannya sekantong kecil tembakau di saku jaket birunya, kantong tembakau hadiah dari pilot helikopter Bolivia saat Che ditahan. Buku harian seberat 30.000 kata milik Che yang disita juga bocor ke dunia, mengungkap kalau gerilyanya di Bolivia gagal total karena masalah logistik, penyakit asma yang kambuh, hingga blunder salah mempelajari bahasa daerah setempat. Pada 17 Oktober 1997, jasad sang komandan akhirnya dipulangkan ke Kuba dan disemayamkan secara militer di sebuah mausoleum besar di kota Santa Clara. Hingga hari ini, peninggalan sejarah Che Guevara masih terus diperdebatkan dan dihantui oleh paradoks yang luar biasa. Di satu sisi, banyak tokoh dunia seperti Nelson Mandela dan Jean-Paul Sartre memujinya sebagai pahlawan besar, simbol keberanian, dan manusia paling utuh yang berani mati demi ideologinya. Bahkan di Kuba dan Argentina, dia diabadikan sebagai pahlawan nasional, sedangkan beberapa petani di Bolivia sampai menganggapnya sebagai orang suci bernama Santo Ernesto. Namun di sisi lain, kelompok oposisi mengecamnya sebagai algojo tak berperasaan, pria penuh kebencian yang mengeksekusi ratusan orang tanpa proses hukum di penjara La Habana, serta seorang puritan Marxis yang buta karena memaksakan ideologi di atas realitas. Sejarawan Hugh Thomas merangkum Che sebagai pria pemberani dan jujur, namun sangat keras kepala dan dogmatik. Tapi terlepas dari semua pujian dan cacian itu, ironi terbesar dari seorang Che Guevara justru terletak pada budaya populer hari ini. Wajah ikoniknya yang digambar sejak tahun 1968 kini mengalami
komersialisasi massal tingkat tinggi di industri pasar. Sadar atau enggak, foto sang tokoh anti kapitalis ini justru dicetak massal di kaos, topi, tato, hingga bikini yang secara instan malah memperkuat budaya konsumen yang dulu dia benci setengah mati, meskipun namanya tetap abadi menjadi simbol pemberontakan anak muda. Terlepas dari segala kontroversi sejarahnya, kisah hidup Che Guevara meninggalkan satu value berharga tentang arti sebuah totalitas dan integritas hidup. Che membuktikan kepada dunia apa yang terjadi kalau seorang manusia berani keluar dari zona nyaman, melepaskan gelar dokternya, dan mempertaruhkan nyawa demi membela kaum yang tertindas. Dia adalah teladan nyata tentang pemimpin yang memimpin lewat contoh, sosok yang gak cuma jago teori, tapi ikut memotong tebu di ladang, membangun sekolah, dan berada di garis depan pertempuran demi mimpinya melihat Amerika Latin bersatu dan merdeka. Keberaniannya untuk teguh memegang prinsip, menolak tunduk pada tekanan dua negara adidaya, serta dedikasinya yang tanpa pamrih adalah api inspirasi yang abadi. Dari Che kita belajar bahwa hidup ini terlalu singkat untuk dijalani dengan setengah-setengah. Miliki prinsip, berjuanglah dengan total, dan jadilah agen perubahan yang berani mewujudkan dunia yang lebih baik. Ya, begitulah cerita dari seorang Che Guevara. Sangat panjang ya? Lumayan panjang. Itu dari versi gua. Tapi kalau lo baca sendiri, entah itu dari buku, entah itu dari artikel yang ada di internet, atau mungkin bisa nonton filmnya, itu jauh lebih panjang dan jauh lebih menegangkan. Jadi gua harap lo yang nonton video ini, gua pengen lo cari sendirilah kisah hidup dari seorang Che Guevara. Karena dari situ lo akan banyak belajar hal-hal yang sangat dibutuhkan untuk menjadi orang yang hebat. Seperti itulah, kurang lebih. Ya mungkin segitu dari gua. Semoga apa yang gua share ini ada manfaatnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe. Bye-bye.